Halo Sobat Blank Story, bersama saya Darwin. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Pak Agus kembali, di mana yang waktu lalu tentang Pak Agus mendapatkan teror dari Jin Baong di Pulau Nusa Barong. Kali ini Pak Agus kembali bercerita tentang pengalamannya, di mana ini terjadi di Pantai Puger, Pantai Selatan. Waktu saat Pak Agus menjaring ikan di pantai tersebut. Langsung saja kita mulai ceritanya. Setelah kejadian di Pulau Nusa Barong, tidak membuat nyali Pak Agus ciut. Malah sebaliknya, Pak Agus dengan hobinya memancing tetap ia tekuni seperti biasa, dikarenakan memang sudah hobi. Kali ini Pak Agus ingin menjaring ikan dengan jaring. Jaring ikan yang dimaksud di sini yaitu jaring ikan dengan panjang sekitar 15 meter, dengan di bawahnya diberikan pemberat atau timah. Kemudian di kedua ujung jaring tersebut diberikan pelampung dari sisi kanan dan kiri, dan jaring tersebut dikaitkan dengan tali tampar yang sangat panjang. Kemudian tali tampar dikaitkan di patok kayu sepanjang 1,5 meter yang ditanam di pesisir pantai. Jaring seperti ini umum digunakan oleh masyarakat pesisir pantai. Pada hari itu Pak Agus dengan teman sejawatnya, sebut saja Pak Men, mereka berdua dua sejoli yang sangat gemar mencari atau menangkap ikan, dari memancing, jaring, jala, dan lain-lain. Pada waktu itu Pak Agus dan Pak Men memutuskan berangkat dari rumah sore hari sekitar pukul 4 sore. Setelah melaksanakan sholat asar, mereka berdua langsung berangkat menuju Pantai Puger, Pancer. Dengan menaiki sepeda motor, Pak Agus dan Pak Men berangkat. Jarak rumah dengan pantai lumayan dekat, kisaran kalau waktu 30 menitan. Di sini usia Pak Agus dan Pak Men lumayan terpaut jauh, kisaran 15 tahun. Jadi Pak Men di sini lebih tua dari Pak Agus. Jadi Pak Agus memanggil Pak Men dengan sebutan Lek. Setelah sampai di Pantai Puger, Pak Agus memarkir motornya masuk ke pasir pantai kisaran jarak 10 meter dari bibir ombak. Dan Pak Men membuka karung yang berisi peralatan jaring, tali tampar, patok kayu, pelampung. Waktu menunjukkan kisaran jam 5 sore. Setelah peralatan semua disiapkan, Pak Agus mengambil wudhu di pinggir pantai, kemudian berdoa. Mendoakan orang-orang yang tenggelam saat nelayan, para penghuni pantai makhluk selain manusia, Nabi Khidir penguasa laut, dalam Islam istilahnya khususan ya. Kemudian di Al-Fatihain, dan yang paling utama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Pak Agus melepas jaringnya dengan cara berenang ke laut dengan membawa jaringnya mencari arus paluan. Istilah orang Pancer Puger pasti paham dengan nama arus paluan, di mana ombak atau arus di pinggir pantai membawa benda apapun ke tengah laut. Setelah melempar jaringnya ke ombak paluan, Pak Agus cepat-cepat kembali ke pinggir pantai, dan tugas Pak Men mengulur tali tampar jaring yang dibawa arus ke tengah laut sampai habis, dan tali tampar diikatkan ke patok kayu yang disiapkan, dan menunggu kisaran 2 atau 3 jam, lalu jaring ditarik. Setelah semua proses dilakukan, Pak Agus dan Pak Men menunggu waktu tersebut. Di sela-sela menunggu jaring, sang surya pun mulai meredup, pertanda maghrib. Pak Agus dan Pak Men seperti biasa melaksanakan sholat maghrib bergantian selagi menjaga patok jaring. Setelah sholat, Pak Agus wiritan cukup lama. Pak Men pun bertanya, "Kok wiritane suwe nemen, Dek?" "Iya, Lek. Ben gak diganggu koyo Ahmad wingi, Lek. Biar gak diganggu kayak Ahmad kemarin, Lek." "Apa emang Ahmad emangnya, Dek?"
Ngapain Ahmad? Emangnya kemarin, Dik? Ahmad cerita jari wong Jolo pas bengi-bengi nang Pelawangan ono wong nyelek korek tapi ngono ndase lek. Ahmad cerita waktu malam-malam jaring di daerah Pelawangan ada orang minjem korek tapi nggak ada kepalanya. Wah, ojo ngoro-goro le. Wah, ojo goro-goro le. Pak Men pun serasa ketakutan pada saat itu saat Pak Agus mendengar ceritanya. Ambek kejadianku waktu pas nang Nusa Barong lek ditekani awak menuso ndase asu. Sama waktu aku kejadian pergi ke Nusa Barong lek didatengin badannya manusia tapi kepalanya anjing. Wes dek, ojo cerita meneng neng pantai selatan soalnya dek. Udah deh, nggak usah cerita lagi. Ini soalnya di pantai selatan. Tegur Pak Men. Akhirnya waktu menarik jaring setelah menunggu kisaran 2 jaman. Setelah ditarik oleh Pak Agus dan Pak Men, jaring menepi. Hasil tangkapan pun sangat memuaskan. Ikan-ikan tembayangan, tembuku, dengan bobot kisaran 3 kilo ke atas. Dengan penuh semangat, akhirnya mereka berdua kembali melepas jaring yang kedua kalinya. Waktu itu sekitar jam 10 malam, kata Pak Agus melepas jaringnya. Setelah jaring di tengah, seperti biasa Pak Agus merebahkan badannya sambil mengobrol dengan Pak Men. Dan tiba-tiba terjadi hal sangat aneh. Dengan posisi sadar, Pak Agus mendengar Pak Men bercerita. Sekaligus Pak Agus melihat ombak laut yang sangat besar bagaikan tsunami menghempas semua daratan Pantai Puker. Setelah ombak yang besar tersebut menghempas daratan, mayat-mayat pun banyak bergeletakan di pesisir pantai. Dari muda, tua, laki-laki, perempuan, anak kecil, semuanya bergeletak tak bernyawa. Namun, anehnya, Pak Agus masih mendengar Pak Men bercerita. Dan badan Pak Agus juga sebagian bagaikan langsung menyaksikan hal tersebut. Sampai Pak Agus mengecek beberapa mayat dan Pak Agus merasakan dinginnya mayat tersebut di tubuh Pak Agus. Setelah Pak Agus menelusuri pantai Puger yang penuh mayat, tak seorang pun ada yang selamat. Tiba-tiba dari kejauhan Pak Agus melihat sosok wanita parubaya menggendong bayi. Wanita tersebut menghampiri Pak Agus. Benar, wanita tersebut menggendong seorang bayi menggunakan sewek atau jarik. Dan wajah wanita tersebut penuh luka-luka di wajahnya dan beliau berkata, "Tole, aku jaluk tulung. Aku jaluk obat." Pak Agus pun berkata, "Ngapunten Bu, kula mboten enten obat. Maaf Bu, saya nggak punya obat." Sang wanita menjawab, "Iki aku nggawa dhewe le, aku njaluk tulung tetes nang wajahku sing luka-luka. Ini le, aku bawa sendiri obat, aku minta tolong tetesin di wajahku yang luka-luka." Wanita tersebut membawa semacam obat merah atau betadin istilahnya. Akhirnya Pak Agus membantu meneteskan obat tersebut di wajah wanita tersebut yang penuh dengan luka-luka. Setelah Pak Agus membantu mengobati wanita tersebut, wanita itu berkata, "Kesuwun ya Le, terima kasih ya Le." Tiba-tiba serasa badan Pak Agus kembali. Yang tadinya Pak Men bercerita dan Pak Agus dapat mendengarkan cerita Pak Men, melihat Pak Men namun tidak bisa menjawab, Pak Agus langsung bangun dari rebahannya kemudian berlari hingga ke jalan. Tampak bingung melihat ombak dari kejauhan. Pak Men pun menyusul dan bertanya, Ono apa dek? Ada apa dek?" Pak Agus pun menjawab, "Ono tsunami lek." Pak Men pun menjawab, "Gak ono iki le, gak ada ini le." Pak Agus pun langsung berkata, "Tarik ae jaringnya saiki lek, balik mari ngono lek. Engko sampai umat tak ceritani lek. Tarik aja sekarangnya lek. Habis itu pulang, nanti sampai rumah tak ceritakan."
Pak Men yang bingung tidak berpikir panjang langsung menarik jaringnya. Ikan pun kembali didapat, kemudian mereka berdua bergegas merapikan jaring lalu pulang. Waktu itu, kata Pak Agus, pulang dari pantai Buger Pancer kisaran jam 1 dini hari. Setelah sampai di rumah, akhirnya Pak Agus menceritakan kejadian aneh tersebut. Lalu Pak Men berpikir, apa itu isyarat? Akan terjadinya bencana besar atau apa ya? Pak Agus pun berkata, Allahu alam, Lek. Entah apa isyarat mereka melihatkan sesuatu yang luar biasa seperti itu kepada Pak Agus. Hanya Allah yang maha tahu semuanya. Dan kita ucapkan Al-Fatihah kepada Pak Men yang telah berpulang di sisinya. Teman sejawat Pak Agus yang selalu menemani Pak Agus dalam hobinya. Terima kasih Sobat Blank Story telah mendengarkan cerita pengalaman dari Pak Agus. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin.